terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023, saya akan mengomentari Syahrul Yassin Limpo memperadilankan KPK ke pengadilan negeri. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan terkait pengisian jabatan kosong dari pegawai Kementerian Pertanian, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Syahrul Yassin Limpo dengan 2 orang stafnya. Dari hasil pemeriksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menemukan minimal 2 alat bukti, lalu menetapkan Syahrul Yassin Limpo dengan 2 orang stafnya sebagai tersangka. Cara melakukan pemerasan terhadap 3 orang tersangka yaitu Syahrul Yassin Limpo menyatakan kalau ada yang mengisi jabatan kosong tersebut dengan imbalan sejumlah uang supaya diurus lewat kedua stafnya, dan stafnya menerima uang dari yang mengisi jabatan tersebut. Lalu stafnya menyerahkan uangnya kepada Syahrul Yassin Limpo dan kedua stafnya tersebut mendapat bagian dari Syahrul Yassin Limpo. Begitulah yang dilakukan kedua stafnya tersebut setiap ada yang mengisi jabatan kosong. Dalam kasus tersebut sebagai pelaku utama melakukan korupsi adalah Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian, sedangkan kedua stafnya sebagai pembantu Syahrul Yassin Limpo melakukan korupsi tersebut. Setelah KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka, tidak bisa menerimanya, sangat marah. Lalu Syahrul Yassin Limpo memperadilankan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dugaan saya, Syahrul Yassin Limpo memperadilankan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan ditolak hakim dengan alasan setelah memeriksa kasus hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memenuhi minimal 2 alat buktinya. Atas penolakan hakim selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan perkara Syahrul Yassin Limpo beserta 2 stafnya ke pengadilan untuk diperiksa hakim. Semua alat bukti terdiri dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, bukti elektronik, dan keterangan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan 2 orang stafnya. Bila hakim menemukan minimal 2 alat buktinya, maka hakim menjatuhkan hukuman kepada Syahrul Yassin Limpo dan 2 orang stafnya sesuai perbuatannya. Diduga putusan hakim lebih berat hukumannya kepada Syahrul Yassin Limpo selaku pelaku utamanya dibandingkan hukuman kedua orang stafnya. Harapan saya agar Syahrul Yassin Limpo dan kedua orang stafnya mentaati semua aturan persidangan agar cepat selesai. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan terkait pengisian jabatan kosong dari pegawai Kementerian Pertanian, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Syahrul Yassin Limpo dengan 2 orang stafnya. Dari hasil pemeriksaan KPK telah menemukan minimal 2 alat bukti, lalu menetapkan Syahrul Yassin Limpo dengan 2 orang stafnya sebagai tersangka. Cara melakukan pemerasan terhadap 3 orang tersangka yaitu Syahrul Yassin Limpo menyatakan kalau ada yang mengisi jabatan kosong tersebut dengan imbalan sejumlah uang supaya diurus lewat kedua stafnya, dan stafnya menerima uang dari yang mengisi jabatan tersebut. Lalu stafnya menyerahkan uangnya kepada Syahrul Yassin Limpo dan kedua stafnya tersebut mendapat bagian dari Syahrul Yassin Limpo. Begitulah yang dilakukan kedua stafnya tersebut setiap ada yang mengisi jabatan kosong. Dalam kasus tersebut sebagai pelaku utama melakukan korupsi adalah Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian, sedangkan kedua stafnya sebagai pembantu Syahrul Yassin Limpo
melakukan korupsi tersebut. Setelah KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka tidak bisa menerimanya dan sangat marah. Lalu Syahrul Yassin Limpo memperapridalkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dugaan saya, Syahrul Yassin Limpo memperapridalkan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan ditolak hakim dengan alasan setelah memeriksa kasus hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memenuhi minimal 2 alat buktinya. Atas penolakan hakim selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan perkara Syahrul Yassin Limpo beserta 2 stafnya ke pengadilan untuk diperiksa hakim. Semua alat buktinya terdiri keterangan saksi-saksi, saksi ahli, surat bukti elektronik, dan keterangan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan 2 orang stafnya. Bila hakim menemukan minimal 2 alat buktinya, maka hakim menjatuhkan hukuman kepada Syahrul Yassin Limpo dan 2 orang stafnya sesuai perbuatannya. Diduga putusan hakim lebih berat hukuman kepada Syahrul Yassin Limpo selaku pelaku utamanya dibandingkan hukuman kepada 2 orang stafnya. Harapan saya agar Syahrul Yassin Limpo dan kedua orang stafnya mentaati semua aturan persidangan agar cepat selesai. Sekian dan terima kasih.